bagi kita sekalian. Selamat pagi, keluarga besar, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Kita hadir di sini pada saat ini adalah bersama untuk mendampingi dan memberikan doa restu bagi saudara Jefrianto dan saudari Irmaningsi yang hendak mengikat janji di dalam Tuhan dalam ikatan suami istri. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita mendukung serta mendoakan mereka agar perkawinan mereka diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Dalam suasana sukacita bersama mereka dan keluarga besar, kita masuk dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah perkawinan kudus ini. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Sampolangi STH MN, sebagai pelayan firman dan yang akan melaksanakan pelayanan peneguhan dan pemberkatan perkawinan di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Dalam kasih Tuhan, saya menjemput Bapak Ibu berdiri. Kita menyambut dan memuliakan Tuhan serta menyambut dalam kasih-Nya prosesi para pelayan bersama kedua mempelai dan keluarga besar sambil kita melakukan NKB 3 ayat 1 dan 2. Terpujilah Allah. Pertolongan kita dalam ibadah pemberkatan dan peneguhan perkawinan saudara kekasih Jefrianto dan saudari Irmaningsi adalah di dalam nama Tuhan Allah yang telah menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai jemaat sekalian. Kedua calon pengantin dan jemaat Israel. Kita bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama beribadah, mendukung dan mendoakan kedua anak kasih untuk diberkati dalam pernikahan, ikatan cinta kasih. Di waktu yang dijanjikan itu adalah jam 10. Baru masih jam 9 mereka sudah tiba. Ini sudah ada peningkatan yang luar biasa. Kita malah melakukan yang malah Sicily. Seperti jam 10. Mudah-mudahan kita juga tidak terlalu lama. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kedua mempelai jadi sudah bukan calon. Hari ini sudah mempelai, tinggal menunggu keberkatan dan peneguhan. Kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi dan pembimbing dari Kejadian 2 ayat yang ke-18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itu firman Tuhan menjadi dan pembimbing kita. Kita meresponnya dengan pujian melengkapi jemaat nomor 55 ayatnya yang keempat. Hai puji namanya.
puji Tuhan secara responsorial. Ada yang saya bacakan, ada juga dibacakan oleh jemaat, dan juga ada yang dibacakan oleh kedua mempelai, kedua pengantin. Akan dibaca secara bersama, kita mengikuti liturgi. Bersorak-soraklah bagi Allah hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan bagi namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka terhadap segala perintahnya. Anak cucunya akan berkuasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati, harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Pada hari ini, Saudara Jefrianto dan Saudari Ilmaningsi melewati suatu tonggak kehidupan baru, yakni dimulai dari sejak pertama kalinya saudara dan saudari saling mengenal, hingga memasuki keluarga yang baru. Saudara berdua telah sepakat untuk meresmikan ikatan cinta kasih dalam perkawinan. Tentu kita sebagai keluarga, sebagai orang tua, umat Tuhan, semua bergembira atas perkawinan ini, sehingga kita bersatu hati dalam doa mengiringi kedua saudara yang akan mempersembahkan cintanya kepada pasangan hidupnya dan khususnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Allah akan berkenan hadir dalam keluarga yang akan terbentuk ini hingga selama-lamanya. Jawab pertanyaan. Supaya kami mampu mengasihi dan dikasihi, menghormati dan dihormati. Itu pujian kita kepada Tuhan yang kita sudah sampaikan. Untuk kemuliaan nama Tuhan, kita bersama mendengarkan hukum kasih kepada umat-umat Tuhan dan juga kedua mempelai. Saya persilakan untuk berdiri. 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7 kita akan dengarkan, dan sesudah itu kita akan respon dengan pujian bangsa kasih. Saya bacakan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kiranya firman Tuhan ini boleh membawa kebaikan bagi kita dalam setiap hidup kita. Pujian andaikan aku lakukan yang luhur ini, kita respon pas. Bukas. Kita akan nyanyikan 2 kali. Semangat dan kedua mempelai silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kedua mempelai yang berbahagia, di hari yang istimewa ini, mari kita mengaku segala kelemahan kita, datang kepada Tuhan, karena kita juga mempercayai bahwa seringkali ketika kita dalam kondisi banyak kelemahan dan juga dipenuhi oleh kesalahan, seringkali pernikahan itu mengalami hal-hal yang kurang berkenan. Mari datang kepada Tuhan mengaku segala dosa dan kelemahan kita dengan pujian Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku.
kasih dalam Tuhan, keluarga yang berbahagia dan kedua mempelai, kita dengarkan berita anugerah pengampunan. Rasul Paulus menuliskan dalam Roma 3 ayat 23 sampai yang ke-25 sebagai berikut. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Itulah berita anugerah pengampunan dosa yang telah disampaikan kepada kita. Kita bersyukur kepada Tuhan atas berita anugerah yang telah kita dengarkan. Kita mengangkat pujian pelengkap Kidung Jemaat 128 ayat 1 dan 2, kasih Tuhan Yesus tiada tertepi. Jika ada puji-pujian akan disampaikan kepada Tuhan. Sebat pujian sudah disebat. Ya, pujian. Inggris? Oh iya, berikan kesempatan.
bacaan firman Tuhan saya persiapkan dalam ibadah kita saat ini. Saya mempersiapkan melalui kitab Perjanjian Lama Kejadian 41. Kitab Kejadian 41 adalah kitabnya. Kejadian 41 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Kitab Kejadian 41 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita sekalian. Jadi Kejadian 41 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saya bacakan. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia umat Tuhan yang terus merenungkan firman Tuhan dalam setiap hidupnya, khususnya kepada kedua mempelai, baik siang ataupun malam. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Selamat pagi, shalom. Bagaimana Jeffrey dengan Firman? Apa yang dirasakan? Jadi kalau kalian berbahagia, kami juga tentu berbahagia. Jadi membuktikan kami berbahagia adalah kami hadir untuk menopang dalam ibadah, dalam doa, kita bersama-sama bersekutu hari ini. Ada orang pintar, orang hebat mengatakan bahwa kalau seseorang ingin bermimpi, biarkan matanya tetap terbuka. Jadi yang tadi mengimpi, diupayakan mata kita itu selalu terbuka. Tapi ini adalah mimpi-mimpi pandangan-pandangan jauh ke depan. Tapi kalau bermimpi ketika kita tidur, ya tidak mungkin kita akan membuka mata. Maka kita masih menginginkan supaya kalau mimpi itu begitu berkesan, sebagai bunga-bunga tidur kita ingin melanjutkan. Tapi kalau mimpi-mimpi dalam perjalanan hidup, harapan-harapan, orang-orang hebat mengatakan bahwa kita itu bermimpi jangan sampai matanya tertutup, tapi mesti dibuka. Karena ketika mata tertutup, maka percuma mimpi-mimpi yang kita impikan itu sulit untuk dicapai, sulit untuk digapai. Bapak Ibu kedua mempelai dan kedua mempelai yang dikasihi Tuhan, bagi saya secara pribadi ingin juga menerjemahkan bahwa pernikahan itu, perkawinan itu adalah pabrik perlengkapan. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang setuju atau ada, saya mengajak kita untuk berpikir. Perkawinan itu adalah pabrik untuk membuat berbagai macam perlengkapan. Dan setiap kepanitiaan yang kita buat, panitia perkawinan, panitia Natal, panitia pembangunan dan lain sebagainya, diupayakan supaya ada perlengkapan. Nah, itu termasuk bagian yang utama. Mengapa saya katakan bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah pabrik perlengkapan? Karena seseorang yang disatukan dalam sebuah ikatan pernikahan atau perkawinan itu tidak mungkin dia sudah begitu lengkap dalam dirinya, dalam pribadinya. Tujuan utama orang untuk menikah, untuk menjalani perkawinan adalah karena merasa dirinya tidak lengkap, merasa dirinya belum sempurna,
merasa dirinya bahwa banyak kekurangan. Tuhan hati menurut Irma Jepri, karena kita masih kurang, kita masih lemah sehingga butuh penguat. Kita kembali ke firman Tuhan. Yusuf adalah orang hebat, membuktikan bahwa dia adalah orang hebat. Dia berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir pada zaman itu. Dia akan menjadi gubernur dari Firaun. Dan apa upaya perjuangannya sehingga ia bisa menjadi gubernur? Kalau kita memperhatikan hanya melalui mimpi, ia hanya menerjemahkan mimpi, mengartikan mimpi dari Firaun. Hanya mimpi, tapi tidak banyak, bahkan tidak ada seorang pun yang mampu mengartikan. Sehingga saya katakan tadi bahwa saya setuju dengan orang hebat mengatakan bahwa kalau engkau bermimpi, bermimpilah dengan mata yang terbuka. Dari sekian ribu orang yang ada di Mesir pada saat itu, tidak seorang pun yang mampu menerjemahkan secara detail, secara rinci, bahkan yang sesuai dengan terjemahan yang benar tentang mimpi Firaun. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan bahwa ternyata hanya itu yang diartikan oleh Yusuf sehingga ia diangkat menjadi gubernur. Tetapi yang sebenarnya adalah ternyata mulai dari awal sampai akhir hidupnya, perjalanan hidupnya, dia dicerca oleh berbagai tantangan hidup. Yusuf juga adalah orang yang pernah disebut sebagai tukang mimpi. Mengapa ia bisa menerjemahkan mimpi? Karena rupanya ia juga pernah bermimpi. 2 mimpi yang paling terkenal pernah dimimpikan oleh Yusuf. Ia mengatakan bahwa suatu pertama kali ia bermimpi, ia melihat bulir-bulir gandum berkumpul dan ada satu yang ada di tengah yang berdiri dan seakan-akan disembah oleh bulir-bulir gandum yang lain. Saudara-saudara kandungnya tidak menerima. Mengapa ia tidak menerima itu? Karena ia merasa bahwa yang diceritakan oleh Yusuf ini adalah hanya kelebihan, bahkan menganggap dirinya lebih hebat daripada saudara-saudara yang lain. Saudara-saudaranya tidak terima. Mimpi yang kedua ia mengatakan bahwa saya kembali bermimpi, melihat matahari dan bulan dikelilingi oleh bintang-bintang. Dan ia menerjemahkan bahwa mungkinkah bulan dan bintang itu adalah kedua orang tua saya, ayah dan ibu, dan bintang-bintang itu adalah saudara-saudara saya. Saudara-saudaranya tidak menerima. Mengapa? Karena hanya berkesan bahwa yang diceritakan oleh Yusuf ini adalah kelebihan. Apakah dia akan menjadi raja bagi saudara-saudaranya? Apakah dia akan menjadi pemimpin bagi saudara-saudaranya? Hanya itu yang terus disampaikan. Satu makna yang terkandung. Sangat jarang seseorang atau umat Tuhan menceritakan kepada orang lain hanya kelemahannya. Ya, si moga-moga kita bukan sulatan kekurangan. Moga kita ceritakan sulatan kalau itu kekurangan kita. Kita menginginkan supaya yang diceritakan itu adalah kelebihan kita. Kita menceritakan apa yang hebat dari kita. Kalau kita bicara tentang perkawinan, andalan rumah tangga angka kelebihan dan cerita pasangan agak susah juga diterima, agak sulit. Bahkan yang satunya bisa menjadi rendah diri, dan yang satunya bisa mengatakan bahwa engkau terlalu angkuh, engkau terlalu sombong. Selain daripada itu, kalau kita hanya bicara tentang kehebatan, kekuatan, maka susah untuk diperbaiki, susah untuk dilengkapi. Bagaimana saya mau melengkapi? Karena ternyata semua yang kamu miliki, semua yang kamu punya itu adalah lebih semua, baik semua. Sehingga masih susah diterima. Ketika yang diceritakan itu atau yang selalu mau dilihat pasangan itu adalah kelebihan. Hal itu dibuktikan bahwa banyak orang yang bertengkar, banyak rumah tangga yang kadang-kadang berdebat hanya karena persoalan itu. Tidak pernah menerima ketika dikatakan bahwa kamu terlalu kurang di sini,
Kamu punya banyak kelemahan di sini. Bukan aku, Bapak Ibu yang sudah lama berkeluarga. Jadi ada pasangan tanpa urusan ini agak susah diterima. Lama baru kita menyadari bahwa ternyata saya punya kekurangan. Tapi ketika kekurangan yang kita sampaikan kepada pasangan kita, bahkan kepada orang lain, maka orang mulai berpikir, ini yang harus diberikan. Bahkan kita juga sendiri berpikir bahwa ternyata saya punya banyak kekurangan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan seorang Yusuf, ia begitu terbuka ketika Firaun mengatakan bahwa ternyata saya mendengar bahwa kamu adalah orang yang hebat. Ia begitu terbuka, tetapi ia tidak angkuh kepada Firaun. Ia tidak menyombongkan diri kepada Firaun. Bahkan ia mengatakan bahwa bukan saya yang akan menerjemahkan atau mengartikan mimpi itu, tetapi justru Tuhan yang akan menerjemahkan. Tuhan yang akan menyampaikan kesejahteraan kepada Tuhan. Begitu berbahagianya kita ketika kita punya kelebihan, tetapi pengakuan itu ada pada orang lain. Justru yang sebaliknya seringkali terjadi, kelebihan orang lain dianggap bahwa itu adalah kelebihan kita. Bahkan keberhasilan orang lain kita menceritakan bahwa itu adalah kelebihan saya, itu adalah keberhasilan saya. Tapi bagi Yusuf, walaupun melalui bibir mulutnya sendiri ia mengartikan mimpi Firaun, tapi ia tetap mengatakan bahwa bukan karena saya, tetapi itu terjadi oleh karena Tuhan. Itu terjadi oleh karena Allah yang disembah. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Akhirnya Yesus berkuasa. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Kita coba lihat satu. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Kedua, Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan secara khusus dan mengiringi persembahan kita akan pujian pelengkap hidup Jemaat 289 dan 1 dan 2, keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Kasih yang sempurna
dan kedua mempelai. Kasih Tuhan kita akan datang kepada Tuhan dalam doa syafaat kita, dan sekaligus akan mendoakan persembahan syukur khusus. Kita berdoa syafaat. Berkat pernikahan, perkawinan telah diterima oleh kedua anak kekasih kami dan keluarga yang hadir melalui berita firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Tuhan memberkati kedua mempelai Jefrianto dan Irmanis. Tuhan memberkati semua keluarga umat Tuhan yang hadir, sehingga firman-Mu akan terus memperbaharui kehidupan iman kami, dan kami meyakini bahwa berkat-berkat Tuhan dalam keluarga kami akan terus dianugerahkan oleh Tuhan. Berkat-berkat Tuhan akan selalu cukup kami alami sebagai keluarga, sebagai rumah tangga Kristen. Kami juga menghayati bahwa biarlah keluarga-keluarga yang sudah terbangun rumah tangga Kristen akan terus menyadari bahwa kami akan terus saling memahami, saling mengerti, dan melengkapi berbagai hal yang masih kurang dalam perjalanan hidup kami. Dan tidak ada sesuatu yang lebih hebat yang kami andalkan setiap kemampuan yang ada selain daripada kemampuan dari Tuhan sendiri. Karena itu jadikan kami menjadi umat Tuhan, menjadi keluarga Kristen yang bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Bapa di surga, kami bermohon apapun yang menjadi kerinduan harapan dalam perjalanan kehidupan rumah tangga yang baru terbentuk hari ini, keluarga Jefrianto dan Irmaningsi, Tuhan menopang, Tuhan memberkati mereka menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan dan yang terus menyampaikan syukurnya kepada Tuhan, dan dalam hidupnya pun selalu menjadi teladan iman dalam menjalani kehidupan. Begitupun juga bagi kami sebagai keluarga, sebagai orang tua, umat-umat Tuhan yang hadir. Tuhan juga memberkati kami semua, sehingga kami akan terus saling menopang, terus berjuang menyelamatkan keluarga kami dari berbagai keterpurukan, berbagai kebutuhan, melainkan kami menjadi umat Tuhan, membuka solusi-solusi kebaikan. Banyak orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Bapa di surga, setelah ibadah selesai masih akan ada acara resepsi di rumah keluarga. Tuhan memberkati acara demi acara yang akan berlangsung, semua berjalan dengan baik karena diperkenankan oleh Tuhan. Kami pun juga mendoakan setiap keluarga yang boleh hadir mendukung terlaksananya acara dan ibadah pemberkatan dan peneguhan hari ini. Ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, sebentar esok atau lusa, Tuhan memberkati dalam perjalanan tiba dengan selamat. Biarlah persekutuan yang terjalin hari ini membawa sukacita kebahagiaan, baik bagi pribadi-pribadi kami sebagai keluarga maupun bagi kedua mempelai, bagi kedua rumah tangga yang baru terbentuk. Bapa di surga, dalam kebersamaan kami untuk bersama-sama beribadah, keluarga besar, umat Tuhan dan kedua mempelai dengan sukacita memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Apa yang diberikan tidak menjadi kekurangan, tetapi justru akan terus menjadi saluran berkat bagi mereka untuk dipakai bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan menguruskan persembahan ini sehingga boleh dipergunakan untuk pelayanan layanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, syafaat kami, permohonan kami sampaikan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati perkawinan dan yang telah mengajarkan doa Bapa kami bagi kami. Demikian. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukup, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan lemparkan dalam pencobaan, dan lepaskan kami daripada jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam akta persembahan. Syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang berbunyi. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayatnya yang pertama. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji dan memuliakan Tuhan dengan nyanyian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Dan kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan, jemaat-Mu telah memberikan persembahan syukur mereka. Kiranya apa yang dipersembahkan ini ya Tuhan tidak berkekurangan bagi mereka, tetapi akan menjadi saluran berkat yang akan diterima di hari-hari yang akan datang. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini untuk keluasan kerajaan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 363 ayat 1 dan 2 sebelum kita menerima berkat Tuhan. Bagi Yesus diserahkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang berbahagia dan kedua mempelai, kembalilah dalam hidupmu. Hadapilah dan jalani hidup dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Tetaplah jadi berkat dalam setiap kehidupan, menjadi berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara Jeprianto dan Irmanensi dalam keluarga yang sedang akan diperjuangkan, akan menyertai semua keluarga, semua umat Tuhan yang hadir mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mewakili segenap Badan Pekerja Majelis Bukit Hermon Tusan, kedua mempelai dan segenap rumpun keluarga besar mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Sambolangi STH MN yang telah melayani peneguhan dan pemberkatan nikah saat ini. Tuhan Yesus memberkati dalam segala tugas dan pelayanan. Dan diucapkan banyak terima kasih kepada segenap Bapak Ibu penatua dan diaken yang telah mengambil bagian saat ini, segenap umat Tuhan yang boleh hadir. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan pimpin anakmu sebagai median penutup. Mempelai dan umat Tuhan silakan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan untuk hikmatnya sesi foto, sebentar saya akan atur. Yang pertama itu
Bapak Pendeta dan kedua mempelai. Silakan. Setelah itu dengan segenap Bapak Ibu Penatua dan Diaken atau sekaligus, ya. Jadi sekaligus. Ya. Bapak mempelai laki-laki, kemudian orang tua mempelai perempuan, kemudian keluarga sebentar, keluarga kedua mempelai, yang pertama kedua mempelai laki-laki, keluarga mempelai laki-laki, baru keluarga mempelai perempuan. Ya, sambil kita sesi foto, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta dan Bapak Ibu Majelis yang sudah menyampaikan memimpin ibadah pemberkatan ini dengan penuh hikmat. Dan juga terima kasih sampaikan kepada segenap keluarga yang boleh hadir di dalam mendukung bahkan menjadi saksi bagi kedua anak kekasih kita dalam menerima pernikahan dan keribuan perkawinan mereka. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada segenap keluarga dan Tuhan Yesus memberkati. Dan setelah seluruh rangkaian acara di tempat ini selesai, juga sesi foto selesai, kita semua akan kembali ke tempat resepsi yang sudah disiapkan oleh keluarga untuk kembali melanjutkan acara-acara yang masih tersisa. Jadi selamat siang, kami sekali lagi menyampaikan mewakili PPJ. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, kedua orang tua. Al kamera Pak Pendeta. Ya sudah tukaran orang tuanya. Silakan. Jadi Om Papa Odo di samping Dia Prianto. Ya sebentar baru keluarga. Berapa? Agak mendekat Om. Sama-sama kopi. Satu, dua, tiga. Ya sudah, ini orang tua Jeffrianto dulu, baru orang tua Irman. Ya oke, bertukar orang tua Jeffrianto dulu. Ya, boleh bersebelahan. Ya, di sana. Ya. Setelah ini baru Irma, orang tua yang mengisi. Baru setelah itu baru keluarga. Ya, oke, silakan orang tua dari Manyingsi. Ya, Om Bapak Odo di sini. Ya, silakan orang tua dari Manyingsi. Sudah ini kita dulu ya. Ya. Oke. Setelah ini keluarga mempelai laki-laki semua. Ya boleh saudaranya dulu atau apa baru lanjut keluarga dari Manyingsi. Oke. Ya, disilakan keluarga Saudara laki-laki dari dulu, saudara perempuan dulu, saudara laki-laki Jeffrianto. dulu. Ah. Keluarga dari Jeffrianto silakan maju. Semua. Ya, boleh gantian kalau tidak muat. Kalau muat ya. Kipasnya. Ya, dayang-dayangnya boleh di depan. Dah kepegang.
Satu, dua. Oke. Ya, masih ada keluarga dari Jefrianto? Masih ada Silakan keluarga maju. dari Yang belum, supaya cepat. Setelah ini baru keluarga dari Maningsi. Nak pabaya going do. Ya, kalau sudah itu nanti di pelatihan lagi di tempat resepsi. Satu, dua, lagi. Satu, dua. Ya, silakan keluarga dari Irma Ningsi maju ke depan. Ya mungkin satu sekaligus karena sedikit. Silakan maju keluarga dari Irma Ningsi. Yang dayang-dayang boleh di depan supaya muat. Dayang-dayangnya di depan pengantin boleh. Ya. Ya. Setelah ini selesai sesi foto nanti dilanjutkan di tempat resepsi. Sini kok, sebagian nih. Sini kok nih. Sini. Oke. Satu, dua, tiga. Satu kali pi. Satu, dua, tiga. Oke. Jadi, yuk.